Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa kun ayyuhal murid fi ghayatil i'tina' bi iqamatis salawatil khamsi bi itmami qiyamihinna wa qira'atihinna wa khushu'ihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna wa sa'iri arkanihinna wa sunanihinna. Ini pasal hendaklah bagi orang yang ingin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memperhatikan melaksanakan sholat 5 waktu. Memperhatikannya dengan apa? Dengan menyempurnakan berdirinya. Ketika berdiri di dalam sholat perlu diperhatikan adab-adab berdiri untuk kesempurnaan sholat tersebut. Berdiri yang sempurna tentunya berdiri tegak, kemudian bertakbiratul ihram, mengangkat kedua tangan, setelah itu bersedekap, menaruh kedua tangan di antara pusat dan dada. Adapun berdiri yang kurang sempurna, misalkan seperti bersandar, itu sah-sah saja, cuma kurang sempurna. Nah, yang diinginkan ketika ingin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperhatikan sholat 5 waktu, menyempurnakan yang pertama di sini berdirinya. Wa qira'atihinna, kemudian juga memperhatikan menyempurnakan bacaannya, terutama bacaan-bacaan yang fardu di dalam sholat, seperti misalkan membaca Al-Fatihah, bacaan rukun-rukun qaulinya, membaca Al-Fatihah. Nah, itu perlu diperhatikan panjang pendeknya, makharijul hurufnya, ketika panjang dipanjangkan, kemudian ketika pendek dipendekkan. Kalau bacaan yang panjang dipendekkan itu boleh-boleh saja. Tapi kalau bacaan yang pendek kemudian dipanjangkan, itu kemungkinan dua. Bisa makruh atau bisa nanti batal hukumnya. Nah, seperti itu. Ketika melaksanakan sholat 5 waktu, perhatikan bacaan kesempurnaan bacaannya itu. Wa khushu'ihinna, juga kekhusyuannya, kehadiran hati ketika sholat. Wa ruku'ihinna, begitu juga dengan rukuknya. Rukuk yang sempurna tentunya tangan memegang lututnya, kemudian rata punggung. Sekiranya apabila ditaruh gelas atau benda di situ, maka benda itu bisa berdiri. Itu yang sempurnanya. Walaupun bisa yang kurang sempurna, tapi tentunya yang dituntut untuk mendapatkan cinta Allah di sini yaitu menyempurnakan ini semuanya. Wa sujudihinna, begitu juga dengan sujudnya. Sujud yang perlu menyentuh ketika sujud ada 7 anggota sujud. Kening, kedua telapak tangan, kedua lutut, kemudian kedua ujung jari kaki. Nah, itu yang perlu ditempelkan ketika sujud untuk kesahan sujudnya. Wasairi arkanihinna, begitu juga dengan rukun-rukun sholat, baik rukun qaulinya maupun rukun fi'li atau rukun qalbi yang lain sebagainya. Wasunanihinna, begitu juga sunnah-sunnahnya, agar sholatnya itu mengikuti syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ash'ir qalbaka qabla ad-dukhuli fis shalah azamata man turidu al-wuquf baina yadayhi jalla wa ala. Dan rasakanlah hatimu sebelum menunaikan sholat itu, sebelum masuk di dalam menunaikan sholat, rasakanlah bahwa engkau sedang berada di hadapan Zat yang Maha Agung. Bahwa sebelum kita sholat artinya kita menghadirkan
tenang terlebih dahulu, kemudian hadirkan dalam hati kita bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha melihat, zat yang maha mendengar, yang selalu mengawasi semua hambanya, yang bisa berbuat apapun kepada kita, yang bisa mencabut nyawa kita kapan saja. Nah, itu perlu dihadirkan untuk membantu kekhusyuan di dalam kita sholat. Sebelum sholat merasakan bahwa kita sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Wahdar an tunajiya malikal muluk wa jabbaral jababirah biqalbin lahin mustarsilin fi awdiyatil ghaflati wal wasawisi jailin fi mayadinil khawatir wal afkarid dunyawiyah. Dan berhati-hatilah engkau bahwa engkau bermunajat kepada raja di raja, engkau berdialog atau engkau sedang sholat kepada raja dari segala raja dan yang maha perkasa dari segala yang maha perkasa, dengan hati yang lalai, yang terlepas di dalam jurang kelalaian dan was-was yang berputar di medan geritikan pikiran duniawinya. Jadi berhati-hatilah kita ketika bermunajat kepada Allah, tapi hati masih lalai, masih memikirkan pikiran-pikiran duniawi. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW di dalam riwayatnya mengajarkan bahwa ketika sholat ingin didirikan, kemudian di situ ada makanan, maka selesaikan dulu hajat-hajat dunianya, atau ingin buang air, diselesaikan dulu hajat itu semuanya, agar ketika ketika sholat, masuk di dalam sholat, sudah terbebas dari geritikan pikiran dunia seperti itu. Fatastawjibal maqta minallahi wa tarada an babillah. Kalau seperti itu engkau bermunajat kepada Allah dengan hati yang lalai, maka berhaklah engkau mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala dan terusir dari pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, idza qama al-'abdu ila as-salah aqbala Allahu alaihi biwajhihi fa idza iltafata ila wara'ihi yaqulu Allah ta'ala Ibnu Adam iltafata ila man huwa khairun lahu minni. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba berdiri menunaikan salat, maka Allah Subhanahu wa taala menghadap dengan wajahnya kepada hamba itu. Akan tetapi apabila hamba itu menoleh ke belakang, maka di saat itu pula Allah mengatakan kepada hamba itu, hambaku ini atau Ibnu Adam, artinya manusia, menoleh kepada orang yang dia anggap lebih baik dibandingkan dengan saya. Jadi ketika seorang hamba itu sholat menghadap kepada Allah, Allah juga menghadap kepadanya. Namun ketika hamba itu menoleh, Allah ketika itu mengatakan, hambaku sedang mencari perhatian atau mengira ada yang lebih baik dibandingkan dengan aku. Fa in iltafatat thaniyata qala mithla dzalik. Ketika hamba itu menoleh untuk kedua kali, Allah pula mengatakan hal yang sama ketika itu, bahwa hambaku ini menganggap ada yang lebih baik dibandingkan dengan saya. Nah, itu kata Allah ketika kita menoleh. Fa in iltafatat thalithata, tatkala dia menoleh untuk yang ketiga kali, a'radallahu anhu, maka Allah sudah tidak memperhatikan hamba itu lagi. Allah berpaling kepada dari hamba itu. Fa idza kana al-multafitu biwajhihi az-zahir yu'ridullahu anhu, fa kaifa yakunu halu man yaltafitu biqalbihi fi salatihi ila khuzuzid dunya wa zakharifiha. Maka apabila orang yang menoleh dengan wajah zahirnya, menoleh dengan kepalanya,
Allah berpaling daripada orang itu, maka bagaimana kira-kira keadaan orang yang menoleh dengan hatinya, yang hatinya condong ketika sholat ke bagian-bagian dunia, pikiran-pikiran dunia, dan keindahan perhiasan dunia. Orang yang menoleh dengan wajah zahirnya saja Allah berpaling, apalagi hati yang masih condong kepada pikiran-pikiran dunia. Jadi menoleh dalam sholat itu hukumnya makruh. Tapi kalau dia menoleh dengan dadanya ikut menoleh, maka bisa batal sholatnya. Nah, seperti itu. Atau bisa juga nanti hukumnya haram apabila menolehnya itu dengan tujuan main-main. Wallah subhanahu wa ta'ala la yanzuru ilal ajsam waz zawahir wa innama yanzuru ilal qulubi was sarair. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memandang kepada jisim, kepada zahir badan kita, ibadah badan ini. Akan tetapi yang Allah pandang kepada hati dan batin kita. Wa'lam anna ruha jami'il ibadat wa ma'naha innama huwa al-hudur ma'allahi fiha. Ketahuilah ruh semua ibadah itu dan intisari daripada kita beribadah itu, yaitu hadirnya hati ketika ibadah itu. Ketika kita membaca Al-Quran, intisari, inti yang dinilai dari kita membaca Quran itu adalah hadirnya hati ketika kita membaca. Ketika kita sholat, yang dinilai dari sholat kita itu hadirnya hati ketika kita sholat itu. Ketika kita ruku membaca Subhana Rabbiyal Azimi, yang dinilai adalah hati yang mengatakan Subhana Rabbiyal Azimi pula. Itulah intisari ruh di semua ibadah yang disebutkan dalam kitab ini. Faman khalat ibadatuhu 'anil hulur fa ibadatuhu haba'un manthur. Barang siapa yang ibadahnya itu kosong daripada hadirnya hati, maka ibadahnya itu ibarat debu yang berterbangan. Artinya orang yang sholat tidak khusyuk tidak akan mendapatkan pahala. Ibarat seperti kambing yang mati. Kambing yang mati tidak ada nilainya. Seperti itu. Jadi sholat itu, di dalam sholat itu ada namanya rukun. Rukun itu apabila tidak dikerjakan, maka sholatnya tidak sah. Misalkan seperti sujud, itu rukun. Ruku, itu rukun. Nah, apabila ini tidak dikerjakan, maka sholatnya tidak sah. Di sholat itu juga ada namanya sunnah abad. Sunnah yang sangat dikuatkan. Sunnah abad ini apabila ditinggalkan, tidak dikerjakan, sholatnya sah-sah saja, cuma kurang sempurna. Sunnah abad itu misalkan seperti kunut, tahiyat awal. Nah itu sunnah abad. Ketika sholat subuh tidak menggunakan kunut, sah-sah saja sholatnya, cuma kurang sempurna. Di dalam sholat juga ada namanya sunnah hayat. Sunnah hayat itu apabila ditinggalkan sholatnya sah. Sempurna juga sholatnya walaupun ditinggalkan. Akan tetapi kurang layak, kurang elok. Nah sedangkan sholat ini persembahan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu yang ingin kita persembahkan kepada Allah itu sholat yang sempurna, sholat yang layak, sholat yang sah. Nah, seperti itu. Sholat ini juga diibaratkan laksana sama seperti manusia. Manusia ada rohnya, manusia ada badannya. Nah, badan kita ini di situ ada laksana rukun. Artinya sama seperti rukun sholat. Kalau tidak ada itu, maka kita tidak bisa hidup.
rukun sholat apabila tidak dikerjakan maka tidak sah. Nah, rukun itu ibarat di dalam badan kita ini seperti kepala. Tidak ada orang yang hidup tanpa kepala. Nah, begitu juga rukun dalam sholat. Tidak bisa sholat itu sah kalau tidak menggunakan, tidak mengerjakan rukun sholat. Nah, di badan kita ini juga ada laksana sunnah abad. Kalau tidak ada itu, kita masih bisa hidup. Beda sama tadi, yang ibarat kepala, seperti rukun. Nah, kalau sunnah abad, kita masih bisa hidup walaupun kita tidak memiliki sunnah abad di dalam badan kita. Misalkan seperti tangan, kaki, mata, telinga. Kita tidak punya tangan, orang tidak punya tangan masih bisa hidup, cuma kurang sempurna. Nah, itu badan kita ibarat sunnah abad seperti tangan tadi. Nah, di badan kita juga ada umpama seperti sunnah hayat. Kalau tidak ada itu, hidup kita masih bisa hidup. Kemudian sempurna juga, cuma kurang layak, kurang elok. Misalkan seperti dia punya muka tapi nggak ada alisnya, nah itu kan kurang sempurna. Atau tangannya, dia punya tangan tapi tidak ada geriginya, nah dia hidup aja sempurna aja, punya tangan, punya muka, tapi kurang layak, kurang elok. Nah, itulah sholat itu diumpamakan sama seperti manusia. Wa mathalul ladzi la yahduru ma'allahi fi ibadatihi mathalul ladzi yuhdi ila malikin azimin wasifatan mayyitatan aw sunduqan farigan fama ajdaruhu bil uqubah hirmanil masubah. Perumpamaan orang yang tidak hadir hatinya bersama Allah ketika ibadah seperti orang yang menghadiahkan kepada raja seorang perempuan yang mati, atau menghadiahkan peti yang kosong. Alangkah berhaknya orang ini mendapatkan hukuman dari raja dan tidak mendapatkan pahala. Jadi raja bilang begini, wahai rakyatku, tolong bawakan kepadaku seorang perempuan. Tolong bawakan kepadaku seorang perempuan. Nah, itu sama seperti Allah menyuruh kita untuk sholat. Lalu kita bawakan perempuan yang sudah mati. Tentu kita tidak akan mendapatkan pahala. Bahkan dianggap kurang ajar terhadap raja. Dianggap kurang ajar terhadap raja karena mempermainkan perintah raja. Bukan mendapatkan balasan dari raja, tapi akan mendapatkan hukuman dari raja. Nah, begitu juga sholat yang tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibarat kita mempersembahkan kepada Allah itu perempuan yang mati, yang tidak ada ruhnya. Jadi sholat itu seperti tadi diibaratkan seperti manusia. Ada rukun, ada sunnah abad, sunnah hayatnya. Ketika ini semuanya ada, tapi ketika tidak ada rohnya, ketika tidak ada kehusyuannya, kehusyuan itu diibaratkan dengan ruh di dalam manusia itu. Nah, walaupun rukunnya ada, sunnah abad ada, sunnah hayat ada, tapi tidak ada rohnya, tidak ada khusyuknya, maka manusia tidak bisa hidup, ibarat yang sudah mati. Lengkap aja badannya, tapi tidak ada nyawanya. Nah, nyawanya itulah diumpamakan sama dengan kekhusyuan itu. Nah, diriwayatkan bahwa sholat yang tidak khusyuk, sholat yang
tidak sempurna itu berubah menjadi kain yang kotor, kain yang kusam. Kemudian Allah perintahkan malaikatnya untuk melemparkan kain itu kepada orang yang sholat tadi itu. Nah itu diriwayatkan seperti itu. Adapun sholat yang bagus, yang baik, maka akan berubah menjadi cahaya yang menerangi, yang naik ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat itu kalau kita menghadiahkan kepada raja, sholat itu seperti misalkan sunnah abaatnya seperti tangan. Kemudian kita tidak melakukan sunnah abaat. Itu sama artinya dengan memberikan raja perempuan yang tidak ada tangannya, yang tidak ada kakinya. Nah itu sama seperti itu. Tentu sang raja tidak mau menerima, tidak sudi menerimanya karena cacat. Nah itu sholat. Kita dituntut untuk khusyuk di dalam sholat. Adapun para ulama membahas tentang kekhusyuan di dalam sholat itu mengatakan khusyuk itu hukumnya ada yang mengatakan fardu ain. Artinya kalau enggak khusyuk maka berdosa. Tapi ada juga yang mengatakan khusyuk itu hukumnya sunnah muakkad, yang sangat dikuatkan, yang sangat diutamakan. Artinya misalkan di awal waktu dia kurang khusyuk, tapi di akhir waktu dia khusyuk, maka dia pilih akhir waktu. Karena khusyuk itu diutamakan. Itu menurut sebagian pendapat seperti itu. Nah kemudian para ulama mengajarkan kita agar sholat itu bisa khusyuk. Bagaimana caranya? Agar kita baca Bismillahirrahmanirrahim, hati kita pun mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hati kita juga mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu para ulama memberikan cara untuk langkah menjadi khusyuk dalam salat itu ada dua. Ada cara zahir dan ada cara batin. Cara zahirnya yaitu hilangkan dulu hajat-hajat keperluan yang mengganggu ketika sholat. Artinya dihilangkan dulu, selesaikan dulu hajat-hajat dunianya. Kalau lapar ya makan dulu. Kalau mau buang air diselesaikan dulu hajatnya. Kalau ada tamu ditemani dulu tamunya sampai itu selesai semua. Kemudian cara zahir yang kedua adalah dengan cara mengetahui apa makna yang dia baca. Walaupun sudah selesai dari hajat dunianya, tapi tidak mengetahui apa yang dia baca, bagaimana dia akan bisa khusyuk kalau dia tidak mengetahui apa yang sedang dia baca. Bagaimana dia mengetahui bahwa dia sedang meninggikan Allah, sedang memuji Allah, sedang berdoa kepada Allah, sedang mengagungkan Allah, kalau tidak mengetahui arti makna yang sedang dia baca itu. Nah itu caranya, cara zahirnya ada dua, yaitu selesaikan urusan dunianya, kemudian pahami makna apa yang dia baca. Kemudian cara batinnya, ini agak sulit, yaitu yang pertama zuhud. Zuhud itu artinya tidak terlalu mementingkan dunia. Walaupun dia sudah paham makna yang dia baca, selesai dari urusan hajat-hajat dunianya, tapi kalau hatinya masih dikuasai dengan kehidupan dunia, maka akan sulit untuk khusyuk. Orang yang selalu hatinya ingat mementingkan akhirat, nah itu mudah untuk khusyuk. Kemudian yang kedua, cara batinnya dengan cara tawakal. Nah itu ulama mengajarkan cara agar kita bisa khusyuk di dalam sholat tersebut. Dan sampai sini dulu, nanti akan kita lanjutkan ke pasal selanjutnya. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam.